Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Adina Bia Pramesti Wadaniat Mona Putri yang akan membagikan rahasia fitur tersembunyi di balik kombinasi dari Ctrl A sampai Z pada Microsoft Word. Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi Ctrl A sampai Z, berikut penjelasan dan tutorialnya. Pertama ada Ctrl A. Dengan menggunakan Ctrl A ini, terutama pada teks, maka semua teks akan dapat diblok. Jadi cukup mudah saja ya. Arahkan saja kursor pada salah satu halaman dan semuanya akan terblok tanpa terkecuali. Mari kita coba ya. Ctrl A. Nah, akan terblok semua. Yang kedua ada Ctrl B. Biasanya kita akan melakukan penebalan ya sebuah kata atau kalimat dengan menekan simbol bold atau B pada toolbar. Nah, jika Anda menggunakan keyboard ada cara yang lebih cepat yaitu dengan Ctrl B. Misalnya menjadi ini akan kita bold. Ctrl B, mudah saja bukan? Dan cepat. Praktis dan efisien. Selanjutnya ada Ctrl C. Nah, Ctrl C ini untuk melakukan salinan atau copy. Misalkan ada kata atau kalimat atau paragraf yang ingin kita copy atau kita salin. Cukup Ctrl C untuk menyalinnya. Maka akan tersalin. Selanjutnya adalah Ctrl D. Jika kita ingin mengatur font di dalam sebuah teks, kita dapat menggunakan Ctrl D ini karena fungsinya itu sangat memudahkan kita dalam membuka menu form pada sebuah font. Di dalamnya kita dapat memilih jenis huruf, jadi kita lihat saja Ctrl D. Kita bisa memilih jenis huruf yang digunakan, ukuran huruf dan sejenisnya. Di sini tempatnya ya. Terserah masing-masingnya untuk pengaturannya. Nah, selanjutnya adalah Ctrl E. Dengan menggunakan fungsi ini, kita dapat meratakan teks ke bagian tengah. Misalnya ini akan kita ratakan tengah, Ctrl E. Mudah saja kan? Selanjutnya ada Ctrl F. Nah, Ctrl F ini yaitu berfungsi untuk mencari sebuah kata atau mencari kalimat di dalam sebuah teks. Jadi tanpa susah payah ya, kita cari satu-satu. Di sini ada trik cepatnya, Ctrl F. Misalnya di sini kita cari hidup. Nah, di sini ada kehidupan ya. Kita bisa mencarinya dengan mudah tanpa menguras tenaga dan menyita waktu. Selanjutnya adalah Ctrl G. Ctrl G ini dia berfungsi untuk go through. Ini kesingkatan dari go through, artinya halaman ya. Mau pergi ke halaman 1, silahkan. Ya, langsung dia tergeser seperti itu ya. Lalu adalah Ctrl H. Ctrl H ini juga tidak jauh berbeda dengan 2 poin sebelumnya. Nah, ya di sini dia lebih spesifik ke find and replace. Kita temukan katanya dan kita gantikan kata tersebut. Misalnya tadi kita dapat hidup, kita ganti dengan cinta. Ya, cinta ya. Kita ganti dengan cinta. Replace all. Nah, semua akan terganti dengan cinta. Cinta ya. Nah, setelah itu adalah Ctrl I. Dengan menggunakan Ctrl ini, maka kata atau kalimat dapat dibuat menjadi miring. Nah, ini dengan cara pembelaan kita miringkan dengan Ctrl I. Nah, jadi miring. Kita kembalikan lagi. Cukup dengan Ctrl I juga. Selanjutnya adalah Ctrl J. Nah, ini berfungsi untuk mengubah format teks menjadi justify atau rata kanan dan rata kiri. Kita coba ya, Ctrl J. Nah, rata kanan dan kiri ya. Cepat bukan ya? Dan sungguh sangat efisien juga. Dan tampil beda ya. Karena beda itu unik. Selanjutnya yaitu adalah Ctrl K. Shortcut ini berfungsi untuk membuka hyperlink atau kotak dalam memaksudkan tautan pada sebuah teks. Cukup tekan link yang akan ditautkan lalu oke. Di sini ada nih linknya. Ada link yang sudah saya sediakan, Ctrl K. Kita copy dulu ini, Ctrl C baru Ctrl K. Nah, di sini udah terpasang di sini, oke. Nah, maka akan menjadi biru. Cara untuk kita menggunakannya yaitu di sini berfungsi untuk mengarahkan kita pada link yang dituju. Jadi cukup tekan Ctrl lalu klik, baru selanjutnya akan menuju ke alamat link yang ada pada link tersebut. Misalnya ini books Google akan pergi ke Google yang akan mengarahkan kita pada buku tersebut. Selanjutnya itu adalah Ctrl L. Nah, Ctrl L ini sebagai jalan pintas untuk format teks menjadi rata kiri. Nah, jadi ini untuk rata kiri ya. Misalkan cinta ini ratakan kiri. Ctrl L. Nah, dia jadi rata kiri. Selanjutnya adalah Ctrl M. Nah, Ctrl I ini adalah dapat memindahkan first line indent dan left tab pada sebuah misal di dalam file dokumen. Caranya sendiri cukup mudah. Jadi,
tulis sebuah teks pada file dokumen seperti Microsoft Word. Setelah itu cobalah tekan Ctrl M, maka teks tersebut akan bergeser. Jadi misalkan ini kita berikan Ctrl M ya, Ctrl. Nah, dia akan bergeser. Tapi dia tidak merubah barisannya. Dia hanya menggeser dari atas sampai bawah, tapi keadaannya tetap sama. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah Ctrl N. Nah, ini untuk membuka file baru pada sebuah dokumen. Cukup Ctrl N jika ingin membuat dokumen yang baru ya. Ctrl N adalah solusinya. Dan cara trik cepatnya, trik asiknya. Selanjutnya itu adalah Ctrl O. Nah, untuk Anda yang ingin membuka suatu file dokumen, tidak perlu lagi kita mengklik file, open, tidak ya. Langsung saja Ctrl O. Nah, di sini langsung aja browse. Langsung kita cari file mana yang ingin kita cek atau yang ingin kita edit. Gitu. Langsung. Selanjutnya Ctrl R. Yang ingin membuat sebuah teks menjadi rata kanan. Nah, maka fungsi ini adalah cara yang paling cepat. Ya, Ctrl R. Nah, dia langsung rata kanan. Selanjutnya ada Ctrl S. Jika kita ingin menyimpan suatu file dengan cepat, maka fungsi Ctrl S adalah cara tercepat ya. Ketika ingin menyimpan suatu file, langsung saja Ctrl S dan akan tersimpan. Jika masih dalam dokumen baru, maka akan diminta untuk memberikan nama filenya. Lalu bisa untuk di-save. Selanjutnya yaitu adalah fungsi dari Ctrl T. Ini hampir sama dengan Ctrl M, akan tetapi di sini yang berpindah adalah bagian left indent-nya saja. Misalnya, jadi baris kedua, ketiga, dan seterusnya itu akan condong ke dalam. Di samping itu untuk baris pertama tidak ya. Ini cocok untuk mahasiswa atau para pelajar yang ingin membuat daftar pustaka. Ini adalah solusinya. Selanjutnya itu adalah Ctrl V. Nah, Ctrl V ini bersahabat dengan Ctrl C. Fungsi ini yaitu untuk mempaste ya. Dengan menggunakan Ctrl V ini hasil salinan tadi bisa dihasilkan dari C tadi. Misalnya kita mau Ctrl C, kita mau copy. Lalu caranya tinggal di paste saja. Di sini. Nah, terpaste. Selanjutnya itu adalah Ctrl W. Jika Anda ingin menyimpan dan menutup program Microsoft Word, maka gunakan saja ini fungsi Ctrl W. Nah, ketika ingin menyimpan sekaligus menutup, ini adalah cara tercepatnya. Apalagi kalau misalnya dokumennya masih baru dan belum diberi nama, langsung diberi nama dan Word itu akan tertutup sendirinya. Selanjutnya itu adalah Ctrl X. Fungsi ini membuat suatu file atau teks dipotong sesuai dengan keinginan. Jadi misalnya ini semua saya ingin potong atau delete, Ctrl X ya. Nah, dan kalimat yang kita kursori tadi akan terhapus. Selanjutnya itu adalah Ctrl Y dan Ctrl Z. Ini adalah sepaket juga. Nah, kalau Ctrl Z ini fungsinya membatalkan aktivitas terakhir sebelumnya atau undo. Tadi kan kita lagi ini kan, nah tadi kita lagi hapus, sekarang timbul lagi. Jika kita menekan Ctrl Z. Nah, caranya untuk Ctrl Y ini fungsinya untuk mengulang aktivitas yang kita batalkan atau redo. Jadi tadi Ctrl Z ya, sekarang Ctrl Y. Ctrl Y. Ctrl Y. Nah, akan terhapus kembali. Gitu ya. Jadi mereka saling bersahabatan. Ctrl Y dan Ctrl Z. Ctrl Z itu untuk membatalkan aktivitas terakhir sebelumnya. Kalau Ctrl Y itu untuk mengulang aktivitas yang kita batalkan. Gitu ya. Baiklah, demikian tutorial dalam memanfaatkan kombinasi dari Ctrl A sampai Z yang telah dikupas dengan detail pada video ini. Nah, kira-kira di antara semua fungsi yang telah saya paparkan tadi, manakah kombinasi yang paling teman-teman sukai? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.